sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kemudian rukun yang ketiga dari rukun salat, ar-ruknu tsalisu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, yaitu berdiri atas orang yang mampu berdiri pada sholat fardu. Fala yajibul qiyamu fin nafilati, bal yajuzul qu'udu wa lahu nisful ajri, wa kadzalikal ittija'u wa lahu rubu'ul ajri, wa la yajuzul istilqa'u fin nafilati lil qadiri 'alal qiyam awil qu'udi awil ibtija'i. Artinya bagi orang yang sholat sunnah boleh duduk, tetapi dia hanya mendapatkan setengah pahala. Jarang kita mendengar ya, sholat sunnah boleh duduk, tapi jangan dipedahkan orang kuliah. Baca pas benar ya, aku kuliah sembahyang berdua aja, itu jangan. Sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kehendaknya. Karena kuliah sholat misalnya tarawih berduduk seberapa lambar, gawat kacau jadinya dunia persolatan kita. Tetapi apabila sholat duduk kayak Mbak, boleh aja duduk sholat, tapi saat pahalanya setengah pahalanya dari sholat berdiri. Tapi sholat sunnah, kalau sholat fardu wajib berdiri. Dan boleh sholat dengan berbaring dengan mendapat 1/4 pahala. Jadi 1/4 pahalanya. Kalau duduk setengah pahalanya. Berbaring itu maksudnya apa? Seperti posisinya orang yang tidur sesuai sunnah Rasulullah. Seperti posisinya orang yang ditanam, mayat yang ditanam di kubur. Nah, mungkin paham aja yang sering mengubur mayat, menghadap kiblat posisinya. Jadi pahalanya itu 1/4. Dalam bahasa Arab al-ibtija' namanya. Adapun al-istilqa, adapun telentang, bagi orang yang mampu berdiri itu kada boleh telentang. Masalatun mata yajuzul qu'udu fi sholatil fardhi wa la yajuzu lahul qu'udu fil fardhi illa idza ajaza 'anil qiyami. Dhabitul ajizi antalqahu masyaqqatun syadidatun bihaitsu yakhafu minha mahzurat tayammumi ka ziyadati maradin aw buti syifa aw wudu'i syahinin fahishin fi 'udwin zahirin aw faqdi manfaati 'udwin aw kanat masyaqqatan la tuhtamalu 'adatan. Diperbolehkan mengerjakan sholat fardu dengan duduk apabila tidak kuasa berdiri, artinya karena uzur, tidak mampu berdiri. Adapun kriteria orang yang tidak kuasa berdiri adalah dia kada kuasa sholat berdiri, maka boleh duduk. Orang yang bagaimana yang dibolehkan sholat fardunya duduk? Yang pertama, apabila sholatnya berdiri maka takut bertambah sakit. Apalagi jar dokter misalnya kan, pian sembahyang duduk aja dulu, maka kita boleh untuk sholat duduk. Atau yang kedua, takut lambat sembuh. Yang ketiga, karena cacat. Kemudian yang keempat, salah satu anggota tubuhnya tidak berfungsi, kakinya kada berfungsi, mengalami kelumpuhan misalnya. Nah, jadi itulah kriteria orang-orang yang diperbolehkan mengerjakan sholat fardu itu berduduk. Lalu bagaimana caranya duduk? Atau bagaimana caranya bagi orang yang tidak mampu sholat berdiri?
Maka tata cara sholatnya orang yang tidak mampu berdiri, yang pertama, apabila tidak bisa tegak berdiri, apabila tidak bisa sholat tegak berdiri, langkah utama yang harus dilakukan adalah sholatnya berdiri tetap, tapi dengan membungkuk. Nah, jadi membungkuk sholatnya, tetap berdiri tapi membungkuk. Itu kalau ada bisa berdiri tegak. Yang kedua, dengan cara membungkuk masih uzur, masih tidak bisa dia lakukan, maka dengan berdiri lutut. Dengan berdiri lutut. Nah, itu berdiri lutut. Allahu Akbar. Pokoknya biasa. Itu langkah berapa? Langkah yang kedua. Jadi ulama mencarikan solusinya, bagi kita yang kata kawa berdiri tegak. Artinya kada langsung duduk, ada tahap-tahapannya yang diajarkan oleh ulama. Yang ketiga, sholat dengan duduk, dan yang paling afdal adalah duduk iftirash. Duduk iftirash namanya adalah duduk tahiyat awal. Nah, sebagaimana kita duduk tahiyat awal, atau sebagaimana kita duduk antara dua sujud, itu duduk yang paling afdal. Yang keempat, apabila tidak mampu duduk iftirash seperti duduk tahiyat awal, maka dengan ittija itu sebagaimana yang ulun katakan tadi, yaitu duduk berbaring miring menghadap ke kanan, miring ke kanan. Kemudian yang kelima, dan apabila tidak mampu juga maka diperbolehkan telentang. Nah, itu baru telentang, baru kita telentang. Berarti kakinya tuh hadapnya ke kiblat, kakinya hadap kiblat. Kalau tiba berbaring miring tadi, posisi kita dada, muka semuanya menghadap kiblat. Kalau telentang, kakinya berselunjur ke kiblat. Yang keenam, apabila tidak mampu maka dengan memberi isyarat dengan kelopak mata. Terakhir, jalan terakhir, apabila masih tidak mampu juga maka menjalankan ruku-ruku dengan hati. Nah, itu saking kita jangan sampai meninggalkan sholat. Bagaimana caranya? Bagaimanapun kemampuan kita. Lau sholla qa'idan summa amkanahu al-qiyamu ba'dal ajzi hal yajibu 'alaihi al-qiyam am la? Yajibu 'alaihi al-qiyam wa kadzalika idza kana muttaji'an summa amkanahu al-qu'udu aw shalla mustalqiyan summa amkanahu al-ittija'. Apabila di tengah mengerjakan sholat fardu dalam keadaan duduk, kita kada bisa, kada mampu berdiri karena dalam keadaan sakit, kalau kita sholatnya duduk. Di tengah sholat dalam keadaan duduk, lalu di hati kita rasanya aku ini kawa sudah berdiri, artinya sudah mampu berdiri di tengah sholat fardu dalam keadaan duduk. Rasanya aku ini sudah kawa berdiri sudah. Nah, makanya wajib berdiri. Nah, begitu pula ketika sholatnya itu dalam keadaan telentang, rasanya dalam hati ini asa kawaja sudah miring ke samping kanan misalnya, maka kerjakanlah pada saat itu juga, maka dia memiringkan badannya ke samping kanan dan lain sebagainya.